Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. Halaman 12. Hadis ke-91. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan dari hadis mukhtar hadis al-Imam Sayyid Ahmad al-Hashimi 91, hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bunyinya, apabila diundang seseorang di antara kalian untuk hadir di walimah, maka dia datangilah undangan tersebut. Walimatul ursi, walimah akikah, khitan, walimah rumah baru saudara-saudara kita, walimah safar, itu kita diundang, harus kita datangi karena kehormatan seseorang. Dia diundang dengan tulisan atau dengan lisan, ya, maka mendapatkan doa dari orang yang datang, menyenangkan hati yang mengundang. Artinya yakin mulanya al-farah wa surur. Dengan kedatangan kalian, kami bergembira di dalam acara walimah kami, terutama walimatul ursi bi sya'atin ghadir, lakin ijabatuha bi ghairi 'udhrin wajib. Membuat walimah urus itu sekurang-kurangnya dengan seekor kambing, ya, dan yang diundang wajib datang. Apabila nggak ada kemungkaran, ada sesuatu acara yang mungkar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yankisa." Rawahu al-jamaah. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan semua disebut jamaah. Enamnya meriwayatkan, apabila masuk seseorang ke masjid, hendaknya dia 2 rakaat sebelum dia duduk, tahiyatul masjid. Apabila di waktu-waktu dia sudah sholat subuh, ya, dia tunda sampai waktu terbit matahari. Apabila waktu dekat mau terbenam matahari, dia tunda sampai maghrib dulu. Artinya waktu-waktu terlarang kalau kita sudah sholat subuh dan sholat asar. Habis asar, sholat asar sudah tidak ada lagi sholat. Habis subuh juga tidak ada lagi sholat. Tapi kalau kita masuk hanya untuk masuk di masjid, niat i'tikaf dan niat untuk misalnya kalau tadi misalnya duha, dia tunggu, boleh dia menggantikannya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mengganti dari tahiyat kalau waktunya tidak memungkinkan karena sudah waktu terlarang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabus sama' wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin." Rawahu Syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim. Apabila masuk bulan suci Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu jahannam, api neraka. Wasul silat syayatin, dan dibelenggu para syaitan-syaitan, dibuang ke laut syaitan-syaitan yang besar yang mengganggu kita dengan syahwat, dengan makanan dan lain-lain melezatkan, sehingga dimudahkan puasa kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan mengerjakan puasa itu dengan mudah, diberikan gangguan syaitan
sedikit untuk gampang kita berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, falyabsut 'an yasari thalathan wa yasta'id billahi minasyaitan thalathan wa yatahawwal 'an janbihi alladhi kana 'alayhi." Rawahu Muslim 'an Jabir bin Abdullah al-Ansari. Apabila seseorang mimpi di dalam tidurnya yang dia tidak sukai, yang buruk, maka dia berludahlah di sebelah kirinya, tiup sebelah kiri. Dalam doanya di dalam riwayat yang lain, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu kalau kita melihat mimpi yang buruk yang menakutkan kita, pas bangun kita tiup ya, sebelah kiri kita, karena syaitan selalu ada di kiri kita. Wa yasta'id billahi minasy syaitan, dan cepat-cepat dia beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yatahawwal an janbihi alladhi kana 'alayhi. Dia pindah, tadi dia madhab ke kiri, sekarang madhabin ke kanan, supaya kita berpindah dari mimpi yang buruk ke mimpi yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmadillah 'alaiha wa lihaddith biha, wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrahu fa innama hiya min asy-syaitan falyasta'id billah wa la yadhkurha li ahad fa innaha la tadurruh. Rawahu al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Rasulullah berkata, apabila mimpi seseorang kalian melihat impian yang dia sukai, oh impinya bagus, impinya enak, impinya indah, mimpi melihat ulama, melihat orang tua kita dalam enak, dalam keadaan dia senang, ya, yuhibbuha, dan dia suka itu impian bagus sekali. Fa innama hiya min Allah. Impian itu semata-mata dari Allah. Walhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan impian-impian yang indah. 'Alaiha wal hadits biha, dibicarakan, diceritakan kepada siapa yang mau. Wa idza ra'a ghaira dzalik, kalau dia melihat selain yang bagus, yaitu melihat impian yang jelek, yang buruk, mimma yakrahu, yang dia enggak suka, fa inna hiya minasyaitan. Impian buruk itu semata-mata dari syaitan. Bal yasta'ir billah, cepat-cepat dia baca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir, wa la yadhkurha li ahad, jangan diceritain kepada seseorang pun, karena impian jelek, mimpi ular, masuk aja mau diceritain. Hilangin aja udah. Mimpi ular begini buat apa? Anggap aja nggak ada. Ya, jangan pakai ditanya artinya ya, yang jelek yang bagus boleh kita ceritain. Wala yadhkurha li ahad, ya, kalau impian buruk jangan kau ceritain kepada seseorang. Fa innaha la tadurru, ketahuilah impian itu enggak membahayakanmu, enggak pasti terjadi, ya. Dia takut kau mimpi terjadi benar, enggak. Allah Subhanahu wa taala kuasa semuanya itu hanya dari syaitan, ya. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, tidak dijadikan itu mimpi terjadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, idza ra'aytum 'amudan ahmar min jibal al-mashriq fi shahr Ramadan fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'. Rawahu Tabarani. Apabila kalian melihat garis tengah merah dari timur di langit ada kelihatan apa? Kayak ada garis gitu. Ya. Nah, itu tanda katanya terutama di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita pelangi, ya, tapi ini seperti merah semua. Fadakhiru ta'ama sanatikum, kalian simpan makanan setahun. Kenapa? Fa innaha sanatu ju', tahun itu tahun kelaparan. Nah, Nabi jago di dalam ilmu tentang perbintangan, ya. Kalau ada tanda-tanda bintang atau garis merah di tengah-tengah dari timur di bulan suci Ramadan datangnya, hati-hati, itu tahun kelaparan
simpan daripada makananmu untuk setahun. Karena sana tujuh, karena tahun itu tahun berapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum janazatan, in lam yakun mashiyan ma'aha falyaqum hatta yukhalifaha aw tukhalifahu aw tuda'a min qabli an tukhalifahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila engkau melihat seseorang di antara kalian jenazah diusung, in lam yakun mashiyan ma'aha, kalau engkau tidak berjalan bersama itu jenazah, engkau hormatilah, bangun melihat jenazah. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Yang tidak ada yang mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa-doa yang di Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, hormati kedatangan lewatnya jenazah. Hatta yukhalifaha, sampai dia lewat terus. Kalau tukhalifahu, atau engkau lewat duluan. Atau tu'am min qabli an tukhalifahu, sampai mungkin dia ditaruh di kuburan sebelum engkau melewati. Kehormatan dengan jenazah. Hidup dan mati anak Adam itu mulia. Kalau kita lewat tamu atau datang kita bangun nggak? Bangun. Artinya penghormatan. Bukan artinya mengolok-olok, enggak, menghormati saja. Itu anak Adam, matinya hidupnya hormat, ya. Kalau engkau mau ikut, engkau ikuti, dapat pahala sampai tua, sampai diturunkan, artinya dikubur. Kalau enggak, engkau bangun, engkau doakan dia dan engkau ucapkan la ilaha illallah al-hayyul qayyum, Allah maha hidup yang maha berdiri tidak sendiri. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna fa'ajabathu falyati ahlah, fa inna al-bu''a wahid wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha." Rawahu Khatib an Umar bin Khattab. Rasulullah berkata, apabila melihat seseorang di antara kalian wanita cantik dan dia kagum, ya, kecantikannya, buru-buru balik ke rumah, datangin istri kita. Kenapa? Yang ada sama dia sama yang ada sama kita, yang ada di rumah. Wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha, yang dia punya sama yang dia punya di rumah, supaya kita enggak kena syahwat, enggak kena maksiat, enggak kena mungkar, ya. Melihat mata daripada pandangan sahab min sihab iblis, ya, pandangan mata itu kalau melihat aurat, ya, seperti busur panah dari iblis menusuk hati kita. Akhirnya jadi ingat terus, ingat akhirnya tidak persen kita di dalam ibadah. Betul, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cepat-cepat nundukin kepala, jangan, ya, pulang ke rumah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyahmadillah wa la yusmi'u dzalik." Subhanallah. Rawahu Ibnu Najjar dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Apabila melihat seseorang di antara kalian di saudaranya ada penyakit bala, daripada cacat, daripada penyakit-penyakit yang ada, saudara kita dalam keadaan sakit dengan bala tersebut, cepat-cepat kita berkata, "Alhamdulillah alladzi 'afani mimma talaka bihi ibadak. Alhamdulillah alladzi faddalani 'ala katsirin min ibadik." Tuh, Nabi, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku diberikan kemuliaan, ya, lebih sehat dari orang itu, nggak kena bala, nggak kena penyakitnya, nggak kena ini itunya yang nggak enak. Syukur Allah Subhanahu, tapi jangan dikencengin suaranya dengan dia ngambek dia, ya, itu di dalam hati saja, ya. Kalau gitu rasain gitu, jangan kita kesinggung dia, kita di dalam hati aja. Alhamdulillah alladzi faddalani 'ala katsirin min ibadihi. Alhamdulillah alladzi 'afani mimma talaka bihi ibadak. Ya Allah, Engkau berikan afiat kepadaku, sedangkan orang lain Engkau berikan penyakit. Allahumma shalli wa sallim
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Rawahu al-Baihaqi dari Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Rasulullah berkata, apabila engkau melihat seorang laki-laki membiasakan mundar-mandir bolak-balik ke masjid, saksikan dia orang yang beriman. Alhamdulillah. Kita siang di masjid, sore di masjid, sore di masjid lain, sore di kerjaan, di pinggir jalan, di taksi. Yang penting kita ke masjid. Itu sudah termasuk kita suka ke masjid. Pagi di masjid A, sore di masjid B, malam di masjid C. Itu sudah. Kalau kita di jalan sore, jalan sini kan orang kerja ke siang. Ya, nah itu dia sudah mundar-mandir bolak-balik masjid, dia sudah termasuk orang beriman. Saksikan dia orang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hadid fakabbiru, fa inna at-takbir yutfi'uh." Allahumma shalli alaihi. Rawahu Ibnu Asakir. Apabila engkau lihat kebakaran, takbir, buru-buru, adzan. Adzan. Sunnah adzan di dalam takbir, karena syaitan al-ghayalan, kalau kita siluman atau jin yang membakar itu suka-suka dia girang kalau ada api merah. Kan dipanggil si merah. Si merah. Maka engkau takbir, Allahu Akbar, atau azan sekaligus. Fa'inna takbira yutfi'uh, karena ucapan takbir itu memadamkan kebakaran. Masya Allah. Ya, yakin kita. Ya, yakin walaupun kebakaran besar, dengan izin Allah bisa dengan takbirnya dipadamkan oleh Allah. Yang memadamkan semata-mata Allah, yang membakar juga semata-mata Allah. Bisa aja kebakaran besar, rumah yang kecil nggak kena, masjid sebelahnya nggak kan? Nggak, rumah yang orang dia dizakatin rumahnya nggak kena, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api udah nyambar, tapi ke rumah orang ahli zakat, orang ahli ibadah, orang ahli zikir yang dikenakan kebakaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah biqaumin su'an, ja'ala amrahum ila mutrafihim." Ya Allah, rawahu Dailami. Rasulullah berkata, "Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi." Apabila Allah menghendaki satu kaum bala, yang tidak baik, yang tidak disukai, turunnya azab kepada satu kaum, ja'ala amrahum ila mutrafihim. Allah jadikan urusannya di orang-orang yang boros, orang-orang yang sombong. Kaum itu sombong-sombong, kaum itu mewah-mewah, boros-boros, gila harta, menghambur-hamburkan, takabur, maksiat, kemungkaran. Ini kaum bakal diazab oleh Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan kita jadi satu kaum, satu kampung sombong-sombong. Jangan menjadi orang-orang adeh kaum kalau ngawinin pada pakai doget-dogetan. Waduh, bahaya itu. Ya, dan maksiat di tempat banget. Ntar layar tancap lagi. Nah itu kaum bisa-bisa Allah turunin. Nah saat ini kebanyakan yang azab-azab, kebanyakan begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhriha, thumma la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum, fa inna Allah ja'ilun biha barakatan." Rawahu Abu Dawud. Rasulullah berkata, Allahumma shalli alaihi, apabila engkau meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan terbuka. Allah, yang orang minta begitu. Ini doa, namanya doa meminta kepada Allah. Bibutuni akufikum, dengan perut tanganmu. Ini gitu. Wala tas'aluha bidhuhriha, jangan begini. Ini menolak bala, Allahumma la taj'alna minal qanitin, jangan kami menjadi orang yang tidak mendapatkan itu. Tsumma la tarudda, jangan kau begini aja. Langsung dari sini ke muka. Hatta tamsahu biha wujuhakum. Dari sini langsung ke mana? Ke muka. Semoga isyarat yang kita minta itu diterima. Kita minta semuanya ke muka kita. Wa inna Allah ja'ilun fiha barakah. Allah jadikan doa itu ada berkahnya, ada cahayanya ke muka kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lagi, tiga lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'ala ahadukum rabbah
mas'alatan fata'arrada al-ijabah falyaqul alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa man ata'a anhu dhalik falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Apabila seseorang meminta kepada Allah Tuhannya satu masalah, satu permintaan, fata'arrafal ijabah, dia kenal permintaan itu diterima, wah insya Allah 2 hari langsung datang itu permintaan, setengah hari langsung Allah datangin, langsung sejam datang, subhanallah. Nah, bisa nggak? Bisa. Allah subhanahu, anak kecil aja nih, ibu kita di rumah mana dengan ubi lembu celuput apa itu? Tahu-tahu saya pulang bawa ubi. Di pada ngomong itu kita pulang bawa ubi. Siapa yang ngatur itu? Kita janjiin. Bisa nggak itu? Bisa. Itu Allah subhanahu. Banyak sekali itu kejadian begitu. Orang rumah kayak udah sem-sem aja. Ini pulang minta habis bawa ini. Bener bawa. Dia minta. Udah kita semangat itu begini, bapaknya begini, ibunya begini, itu langsung kita bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus. Ya Allah, segala puji bagimu yang Engkau berikan segala nikmat-nikmatnya untuk menyempurnakan kita beramal saleh. Senang deh kita sujud syukur, kita bilang alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kalau ditunda oleh Allah nggak dapat, nggak sampai sehari, seminggu, 2 minggu, nggak lulus hajat kita, permintaan kita, alhamdulillah ala kulli hal, kita senyum sama Allah, jangan kita cemberut, ya bilang apa? Alhamdulillah ala, ya Allah segala puji bagimu dalam segala keadaan. Engkau tunda, engkau nggak kasih, alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatun wa sa'atka sayyi'atun fa anta mu'min. Rawahu al-Maqdisi Ibrahim al-Khawlani an Abi Umamah Sudaid bin Ajlan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau senang berbuat hasanat, nah kita kalau berbuat baik girang itu bagus. Andainya orang mau, jangan terpaksa berbuat baik. Jangan, kita kalau berbuat senang nih, mau ngaji, alhamdulillah kita senang, mau apa lagi, mau ibadah yang lain, kita girang. Ada sesuatu ibadah, kita cepat, kita segera, kita senang hati, terbuka, apa, alhamdulillah, ane terpanggil, terpanggil hadir, terpanggil dicatat, terpanggil diajak, terpanggil ikut haham, apa aja deh perbuatan baik, girangin diri kita. Kalau itu perbuatan hasanah. Wasaat sayyi'atun, kita benci kalau kita berbuat dosa. Jangan mau kita berbuat salah. Jangan berbuat mungkar. Jangan berbuat, kita nggak mau. Benci, nyesel, nggak niat, nggak mau berbuat itu. Jangan ada pikiran untuk berbuat dosa. Nah, itu anta mukmin. Itu ciri-cirinya engkau orang maunya orang yang baik. Maunya pekerjaan yang baik. Maksiat nggak mau, jadi orang jahat nggak mau, niat jelek nggak mau, segala-galanya nggak mau. Itu tentang ciri-ciri orang. Terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza samaitum al-walada Muhammadan, Allahumma shalli alaihi wa akrimuhu wa us'u lahu fil majlis wa la tukabbihu lahu wajha. Rawahu al-Khatib al-Baghdadi an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila engkau namakan anakmu Muhammad, Allahumma shalli alaihi, kita ambil nama Nabi kita Muhammad, fa'akrimu, engkau muliahin namanya tuh, ya? Namanya ada nama Nabi kita, bahkan di dalam hadis yang lain, api neraka nggak mau membakar orang yang bernama Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Engkau muliakan ini anak, namanya Muhammad. Wa ausi'u lahu bil majlis. Engkau luasin kalau dia duduk, kita sini ada namanya ini Muhammad, masya Allah. Boleh kita membedakan, bukan kita membeda-bedakan anak, tapi karena namanya Muhammad. Wala tukabbihu lahu wajah, jangan kau tampar wajahnya. Sallallahu alaihi tampar wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau buruk di dalam ucapanmu kepada anak yang bernama Muhammad.
Jangan kita salah, mak inilah. Kalau Betawi kan tambahannya banyak banget. Jangan, kita jelek gitu. Ya, sengaja dinamain Nabi Muhammad ujungnya jelek, nggak bagus banget. Ya, jangan kita tambahin nama ujungnya nama Muhammad yang jelek-jelek celaan, nggak boleh itu. Di situ jangan. Selalu kita ambil yang terbaik. Ya. Jangan kau tampar, jangan kau jelekan namanya, jangan kau celak di ucapan atau di perbuatan atau dengan gerakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita di atas pas berdoa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ala nabiyina Muhammad, la ilaha illallah. وصلي على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الامين كذا من اصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تركنا باننا تركنا واننا اسرفنا على رضا اسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل توبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل صبر